ini mah LED sumber dan juga filter juga bukan. Artinya ini nanti setelah kalian install itu tentunya di ini ya, di explore juga ya. Kita juga explore sekarang. Jadi anggap ulin lah, bisa tepati serius-serius lah, gak apa-apa. Tapi yang penting terlatih. Kalau gitu, apalan, ya. Receiver, bukan, oh enggak. Apa ya? Terus juga bukan. Harusnya terpikir biner apa daerah biner itu gimana ya? Daerah yang biner. Grading juga elektrika ini masih filter ya. Masih nggak mungkin deh, kayaknya bukan pasif dah. Harusnya apa sih? Bukan. Multiplexer bukan juga. Bukan. Tinggal oke lah, di runut aja lah. Dari awal ini nggak mungkin, karena ini kalau visualizer itu pasti di receiver. Ini sequences. Oke, ini mungkin apa ya? Oke, sudah random atau bisa define lah, bisa. Mungkin. Oke Pak ya, bisa sambungan, bisa nggak? Oh nggak bisa ternyata. Aplikasinya, electrical, electrical. Ini nanti kalau yang bit sequence generator ini bisa, nah ini juga cara cari ini. Biasanya ini harus ya, biasanya formatnya ya. Kalau kemarin mengenerate kemarin. Apa pakai generator itu? Formatnya apa? Atau gini deh, apa RZ, apa NRZ? Masih ingat nggak apa? Kalau di Pak Slamet atau di kuliah apa? Not taken zero. Bisa balik deh ke Pak Slamet tanya. Balik deh bisa. Nah kan soal kalau bicara kelulusan atau lulus atau enggaknya kan bicara soal kelayakan. Kalau lupa nggak masalah, tapi kalau ternyata lupa, angkeng kalau dijelasin itu salah, asli salah. Karena setelah nyadar kalau lupa, baca lagi gitu loh, ya. Oke, ya. Karena mungkin nanti akan ketemu nanti mungkin waktu TA ya, visi pembimbingnya tidak ini. Pembimbingnya rada sadis misalkan Anceng atau siapa Pak Ridwan mungkin yang memang bimbingan pun harus persiapan gitu loh. Jangan bukan yang tipe-tipe ngebeliin Pak Eril misalkan gitu ya. Itu sadis itu. Kalau yang tipe-tipe yang atau Bu Hani lumayan sadis juga karena menagih progres ya. Kalau yang rada-rada mungkin rada nuntunan gitu ya atau inilah seperti Ibu Peri. Siapa Ibu Peri? Bu Rahma. Nah jika itu mungkin ya udahlah oke. Tapi kan tak apa boga pembimbing saha ya oke. Jadi Mas Akir di tahun harap dah banyak untuk generatan bit ini masih butuh di generate generator pulsa itu ya untuk satu-satunya bentuk sinyalnya apakah RZ atau NRZ atau bentuk yang lain sinus bahkan kalau mau sinus gitu coba iseng dah kalau sinus memang dia tidak butuh input apa
tidak ada bit apa-apa ya, dia kan teratur pola gelombangnya. Oke. Baik, kita cek juga ya, kita coba dilihat dulu. Awalan di generator pulsa itu binary, kemudian generator pulsa itu inputnya juga binary, cocok ya, maka kita sambungkan. Kemudian selanjutnya output dari pulse generator adalah format electrical atau format elektrik ya. Kemudian LED butuh input elektrik, maka ini cocok, ya, seperti itu. Baru setelah ini optik ini baru siap disalur apa di istilahnya dimasukkan ke fiber optik, ya. Nah ini, jadi setiap ada blok diagram yang ingin dilibatkan, dimasukkan ke ke layout ini atau layout yang layout 1 gitu ya. Itu harus pastikan bahwa output dari device yang pertama itu harus cocok dengan format input yang di device kedua dan seterusnya gitu ya. Itu harus dipastikan. Meskipun bisa otomatis seperti tadi, misalkan ujuk-ujuk langsung nyambung kan gitu ya. Tadi itu memang tetap berpegang pada kaidah yang tadi gitu loh. Ya, format datanya ya, atau sinyalnya berupa apa, binary atau elektrik atau optical gitu kan ya. Nah, seperti ini misalkan. Kemudian setelah lewat fiber optik mungkin langsung di display langsung dicek displaynya parameter misalkan ya. Oke, saya coba. Oh gini, biar nggak kebalik, saya coba pindah ke sana ya. Oke, optical power ini isi atas, ini isi bawah ya. Ini masih pakai nilai yang nilai bit sequence-nya pun masih yang bawaan dari ini ya, dan masih jadi edit ya. Oke. Paling enggak kita coba bandingkan kalau centang atau menghilangkan centang atau memunculkan centang itu lebih ke memunculkan status yang ada di workspace-nya, bisa kelihatan gitu loh. Itu bisa kardinal. Ya. Oke, terus pulse generator ambil duduknya kayaknya nggak usah lah. Masih yang ini, kemudian LED, frekuensi, oke. Lebih ke ngecek kayaknya ya. Kita coba bandingkan, sama nggak kira-kira? Apa ya, simulasi ulang. Lumayan. Gede ya? Plus. Artinya berarti kan mentereng gitu ya? Silau ya. Oke. Silau. Bisa juga dari sisi apa ya? Kalau di ini ya, mungkin dari generatornya atau LED-nya ya, terkait dengan masalahnya memang beberapa satuan di sini memang tidak diedit ya. Kita masih dibiarkan seperti ini. Terus generator ini ya agak eksponensial ya. Atau ini kok saya curiganya amplitude-nya ya. Gede, ini nggak ada amplitude sama sekali. Apa lagi ya? Oke. Saya masih curiga sama amplitude ini. 1 AU. AU itu apa? Astronomical unit. Masa astronomical unit enggak lah. Amplitude kalau di di pulse generator. Harusnya di apa ya? Saya curiganya AU itu ini. Oke, mungkin kita coba ini ya. Kalau nyambung-nyambungkan gampang, tapi hakikatnya di sini adalah, coba ya, di sini di NRZ pulse generator ini itu inputnya binary, outputnya electrical, termasuk LED juga. LED itu
inputnya electrical, outputnya adalah optical. Nah, berarti yang kita pernah dulu di beberapa minggu sebelumnya kan ada simbol kalau nggak salah electrical to optical. Itu mewakili apa kalau sekarang? Mewakili blok diagram yang mana dari tiga ini? Yang tengah-tengah. LED. Oh, LED. LED. Lihat aja formatnya apa? Electrical ke optical. Itu tugasnya LED. Itu ya. Kalau di OptiWave ini. Itu yang harus dipahami juga ya. Input Outputnya. Oke. Selanjutnya Oke. Outputnya optical signal. Oke. Oh iya berarti ini ya. Kalau di bedanya memang gini ya. Kalau di laser ini dia powernya manual, pakai power ini ya. Iya, Pak. Nah, tapi kalau LED dia punya format sendiri. Power di frekuensi itu ada berapa ini? Oh, kecil. Powernya itu sudah kayak define. Tuh. Itu juga diperhatikan. Ya. Di frekuensi ini kayaknya nggak apa-apa lah, dibiarkan aja nggak apa-apa. Paling agak dimanipulasi di sini karena powernya sudah saklek gitu ya. Saya belum ketemu aja sih betulnya. Dispersion, noise, OSNR. Oke, coba ya. Kita coba satu persatu baca. Apa itu dispersion itu apa? Dispersi. Gimana kalau dispersi itu apa? Dispersi. Betul, pelebaran. Jadi kalau misalkan kita pakai ranah ranah frekuensi atau panjang gelombang lambda gitu kan ya. Ini misalkan powernya atau BPM ya. Misalkan ketika asalnya itu agak seperti ini, maka disperser itu menyebabkan spektrumnya itu jadi menyebar dan turun Amplitudenya gitu. ya. Seperti itu. Bahkan kalau secara tinjauan grafisnya luas di sini biasanya akan sama dengan luas yang ini. Biasanya seperti itu. Jadi nggak berubah. Secara Nilai. Kalau secara idealnya mungkin kekekalan energi ya berlaku. Tapi ya gitu, lebar di frekuensi yang rada luas. Seperti itu, dispersi itu seperti itu. Oke, selanjutnya ini apa ini? Noise itu apa? Noise. Gangguan, Kenapa? Pak. Gimana ya? Masalahnya nggak ini ya, nggak tahu. Masih awesome tuh zaman radio atau Bluetooth misalkan. Iya, Pak. Bluetooth kalau ketika sudah connected misalkan atau mungkin itu tetap ada semacam gitu ya. Iya, Pak. Bunyi-bunyi seperti itu. Nah, itu noise. Kalau dibahasakan apa ya? Mungkin bahasa Melayu, draw. Kalau bahasa Melayu. Di bahasa Melayu, draw. Itu ya. Soalnya kalau saya istilahkan kemers itu biasanya bahasa Jawa. Enggak tahu bahasa Sunda bahasa apa ya? Bahasa Sunda. Noise itu di bahasa Sunda apa deh? Enggak tahu lah. Apa? Oke. Terus sekarang ini OSNR apa OSNR itu? Atau pernah nggak dengar istilah NR di belakang gitu? NR. Baru dengar NR. Saya nggak tahu kalau NR apa ya. Kalau di kita mungkin
Kalau di ya saya tahu bimbel itu NF sih, Nurul Fikri atau apa? Bukan, itu malah lain lagi. NR, tahu nggak NR itu apa? NR. Yang belakangnya NR. NR. Oke, R-nya itu rasio. R ya, kita coba dari belakang. R-nya rasio. Kalau N apa N? Noise. Noise. Oke. Kalau S apa itu S? Atau O deh, O-nya apa? Optical. S-nya apa? Sinyal. Sinyal. Jadi nanti kalau terkait dengan kuliahnya Bu Hani juga nanti muncul SNR atau mungkin bukan optik ya, O-nya hilang gitu ya, SNR. Yaitu maksudnya signal to noise ratio. Gitu. Termasuk optical signal apa OSNR itu? OSNR itu apa? Adalah rasio dari noise sama optical signal. Ya. Tuh. Kalau saya selama menjadi pembimbing pendamping itu rada cobalah jangan terlalu Inggris lah. Jadi kalau di bahasa Melayu jadi apa? Perbandingan sinyal optik terhadap draw. Atau kalau mau yang lebih Melayu lagi, nisbah. Kalau di bahasa Melayu kan gitu, nisbah. Ya cenderung Arab sebetulnya. Nisbah, rasio atau perbandingan. Ya, kita mungkin perbandingan. Ya, OSNR itu perbandingan sinyal optik terhadap noise. Dan itu ternyata di frekuensi yang beda lagi, nilai OSNR beda lagi, gitu ya. Oke, itu nanti power, kalau power nggak tahu ya. Makanya kita sambil ini ya, maksudnya dari apa namanya OptiWave ini, tentunya butuh untuk diulik lagi. Saya ngulik seperti apa? Saya ngulik seperti ini, itu tentunya butuh tindak lanjut dari kalian juga, gitu ya. Oke, oh ya, paper tuh kapan mau dikumpulkan? Sudah dikumpulkan. Udah ya, oke. Udah ya, oke. Bisa ada yang belum. Itu tuh kok tidak perlu di print atau dijilid gitu? Begini. Kalau generasi milenial macam saya mungkin nggak perlu. Pak Farid. Oh. Pak Farid. Yang butuh itu Pak Farid. Jadi masih ya, masih dia print. Kalau perlu presentasi apa? Presentasi saya belum buka omongan sebetulnya. Paling cepat minggu depan, paling cepat. Paling cepat. Kalau dari pengalaman sebelumnya, ya itu minggu ke-8 itu atau ke-7 atau ke-8 lah, pokoknya setahu tes biasanya suka presentasi. Dan presentasi itu pun karena banyak ya kelompok itu bisa 2 minggu. Waktu 2 minggu paling cepat. Paling pendek itu ya butuh waktu 2 minggu untuk bisa presentasi semuanya. Gitu. Katanya masih ada yang molor kan karena pertanyaan pertanyaannya nyumber-nyumber. Oke ya. Oke. Baik. Oke, Oke, kita jelasin persatu kan. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Tadi saya belum menawarkan. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Selain yang terkait dengan kulik-kulik tadi. Ini aplikasinya gratis kan Pak, apa berbayar? Crack sih sebetulnya. Ada cracknya. Kalaupun ya begini. Tapi memang sampai sekarang belum ya, belum nyari ya. Baru tahu ini Pak. Baru tahu ya. Kalau ntar ya. Kalaupun saya coba
OptiWave-nya di ini ya, ditelusuri. Harusnya ada di drive-nya beberapa kelas sebelumnya, atau minimal kalau enggak di kelas yang tahun kemarin, semester kemarin. Ya. Berarti sekarang juga saya coba salin ke mana ya? Ke yang mana sih? Nama folder kalian apa sih? 3BNK 3BNK atau Optik 3B? 3BNK mungkin. Oke. Kemudian saya coba kembali ke foldernya 3BNK, sistem komunikasi. Oke. Coba deh di drive kalian ada nggak? Muncul nggak? Atau emang kalau belum muncul berarti emang lagi upload? Oke. Sekalian ini ya, berarti belum absen ya? Ya belum Pak. Iya. Ini mau di pause. Iya. Sisi. Mau di pause. Tapi ya. Mau di pause. Pause. Iya. Oke, baik. Yang lebih ke ini, lebih ke penasaran tuh gini. Gimana kalau LED ini disambungkan ya langsung ke outputnya, dan ini pun disambungkan langsung ke lasernya. Saya penasaran tuh sebetulnya. Harusnya sebanding. Ini besar banget, yang ini masih dalam 0 dBm kan ya? Iya Pak. Karena udah jelas 0 dBm sini. Baik, masih ulang ya. Oke. Mau Gede daerah, gede. Yang di atas 0, yang di bawah itu statementnya kan di sini kan berapa itu? 13. Katanya power itu minus 3 dBm ya, atau minus 4 gitu. Ternyata bisa menunjuk jauh. Termasuk apa? Noise. Katanya ada noise. Noise itu berapa itu? Min 1 kali kali 10 pangkat 2. Coba ya, yang di bawahnya ada noise-nya harusnya. Noise power. Noise-nya nggak ada ya? Oh, nggak ada. Noise power, noise power, sample power, signal power, signal power. Oh, oke. Ya penasaran, apa itu tuh kalau misalkan diubah jadi misalkan berapa? Coba iseng-iseng ini. Gede dah itu. Ini kecil. Satu misalnya. Kecil wattnya. Yang itu mah ganjil. Itu ya cobaan ya. Ini harus satu. Maksudnya apa? Kalau ingat-ingat dulu belajar IPA itu, saya curiganya AU astronomical unit, padahal nggak mungkin astronomical unit. Ngapain bicara astronomi di optik? Automatic apa? Iya, apa ya kalau di OptiWave itu ya? Auto. Oh ini label AU. Apa maksudnya? Oh, kalau dicari-cari di forum, ini ada kalau mungkin apa ya, nyari-nyari googling juga, iya. tapi nanti kayak masuknya ke forum apa ya? Gitu. Ya forum pengguna lah, Iya Pak. forum pengguna gitu. Baca-baca bahasa Inggris tapi ada. Itu katanya AU itu apa itu? Terus amplitude unit atau amplitude unit ya? Itulah amplitude unit.
Yang amplitude unit pun masih harus cari-cari juga sebenarnya. Apa kok AU? Tidak aja. Maka ini tidak menutup kemungkinan ya, seperti boleh jadi kayak apa namanya, kalaupun lebih lanjut lagi nyari tutorial kayak waktu dulu apa ini nggak sempat pakai kalau di digital atau analog itu di lab bawah itu apa sih? Proteus pernah nggak? Kayaknya masih harus cari tutorial gitu juga untuk Optiwave. Ya bang. Kayak nyari. Itu. Mana ya? AU. Asli. Ini kok tapi curiganya ini. Unitnya itu. Ya? Ridwan Ridwannya. Ridwan udah izin belum? Ada izin nggak? Ridwan teh. Jadi itu. Yang paling penting itu gini. Saya pun agak kewalahan sebetulnya kalau jadi wali kelas itu, karena wali kelas itu kan konfirmasi ini kehadiran. Ya itu harus pakai bukti, karena kalau nggak pakai bukti kan sama kayak menjerumuskan kan, betulnya menjerumuskan wali kelasnya sendiri. Artinya kalau nggak ada bukti, ya memang alfa, ya udah alfa gitu loh. Nanti jadi akumulasi untuk SP, kalaupun jadi berapa ya, gitu. Waternya gitu. Berarti kan ini kan serius ya, harus berusaha untuk hadir. Oke. AU di AU sudah gagap astronomical unit nggak mungkin astronomical unit. Ya. Appropriate unit. Oke. Ada forum lagi juga di katanya AU itu kalau di bahasa Inggrisnya itu AU stands for arbitrary units. Apa maksudnya arbitrary units? Apa arbitrary? Nah, arbitrary itu apa? Karena ternyata gini, kalau mau bicara bahasa Inggris atau gimana, ada bahasa Inggrisnya gimana? Sejauh ini bahasa Inggrisnya udah lama ya nggak pakai? Gini, kalau bicara bahasa Inggris, memang saya dulu pun waktu sidang tugas akhir, sidang skripsi itu masih pakai bahasa Indonesia. Tahun 2016 itu. Pengujinya 3. Nah, kalian juga nanti pengujinya 3 juga. Kalau tahu salah satu dosen elektronika, Bu Farah. Tahu Bu Farah? Tahu. Memang orangnya rada kurang gaul, Bu Farah itu sebetulnya. Tapi pintar. Pinternya gini, termasuk pinternya itu dalam artian sidang tugas akhir itu, skripsi itu pakai bahasa Inggris. Jadi pertanyaannya juga pakai bahasa Inggris juga, pengujinya juga. Ya seperti itu. Termasuk teman-teman saya yang di ITB beberapa yang sidang S1 ataupun sidang S2-nya pakai bahasa Inggris, ada yang seperti itu. Dan oke. Gitu. Jadi secara apa ya? Secara ya kebiasaan mungkin apa ya? Bukan hanya kebiasaan juga, tapi mentalnya udah segitunya.
mental, secara mental ya. Tapi itulah apa. Oke, kita kembali ke arbitrary. Arbitrary itu saya kok kepikirannya kalau di bahasa Sunda itu unit anu kumaha aing gitu loh. Jadi unit yang masih cenderung bebas gitu loh. Mungkin referensinya bukan yang apa ya, cenderung lokal lah gitu. Yang mungkin masih rada dimanipulasi pun masih bisa karena acuannya pun masih harus cari gitu. Acuan untuk satu AU ini. AU itu tergantung apa masih harus cari nih. Saya juga harus cari. Dan itu juga masih harus di ini. Apa ya? Asal nggak mungkin astronomical atau atomic unit nggak mungkin. Arbitrary. Ya. Ya. Jadi kalau mungkin cari yang apa namanya itu apa namanya LGBT ya coba aja nggak apa-apa masih membantu karena terus terang Pak Eri itu masih pakai bantuan ChatGPT untuk mengecek apa soal jawaban dari soal ya misalkan ya ini sendiri misalkan atau yang soal dari kalau dulu pakai apa Boystat analog atau kalian jangan lupa analog elektronika analog tahun kemarin kan elektronika analog nah terus ini bukunya apa jangan kalian udah lupa fixed bias itu apa terus voltage divider bias itu gimana ya Boystat ya oke. Nah itu pun dari beberapa yang Pak Eril yang saya coba ya itu masih ChatGPT itu siapa Pak is oke gitu. Karena itu pun sama Pak Eril pun dikonfirmasi dengan perhitungan sendiri gitu. Oke pakai ini ya Pak Eril aku AU in of the system of the wave. Tapi nama program itu system of the wave. Atau perusahaannya of the wave of the system itu juga. Wave of the system. Jadi aplikasinya namanya Opti System ya. Perusahaannya namanya OptiWave. Karena apa? Ya ini ada situsnya aja OptiWave.com, berarti kan nama perusahaan. Asa jarang lah kalau nama software jadi nama domain. Ya. Artinya saya sudah bawa omongan sebetulnya. Sekarang pun bisa kalian coba curi-curi waktu untuk misal ya, arbitrary unit atau arbitrary unit. Oke, mana? Ini. Kalau mau diketik, mungkin apa ya? Kayak apa? Coba nanti ya bareng ya. Coba ya. Juli udah ya. Terus dia dulu. Terus kan masih.
Terus ya.